semuanya, perkenalkan nama saya Iskandar Zulkarnain. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Agama Islam, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang terintegrasi dengan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah atau yang disingkat dengan PPTM dengan NIM 2021 G1C020. Jadi pada video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membuat video analisa ya terkait dengan berita yang sempat viral kemarin, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu seperti itu. Nah, yang mana tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas daripada UAS mata kuliah jurnalistik ya. Baik, jadi kemarin sempat masyarakat dunia digegerkan dengan adanya sirup oplosan, yang mana sirup tersebut mengandung zat-zat berbahaya yang kita sebut dengan etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butyl ether atau FG, yang mana tiga senyawa ini teman-teman sekalian yang sempat larut ke dalam sirup gitu. Jadi sirup tersebut diberikan kepada anak-anak sehingga membuat anak-anak tersebut mengalami ginjal akut. Nah, yang mana lebih dari ratusan anak pada saat itu meninggal dunia karena sempat mengonsumsi sirup yang mengandung zat-zat berbahaya tersebut, teman-teman sekalian. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menganalisa terkait dengan berita tersebut seperti itu. Yang pertama mungkin sudah sangat jelas bahwasanya berita tersebut terkait dengan sirup, yang mana sirup tersebut terkontaminasi, tercampur dengan zat-zat berbahaya yang namanya itu etilen glikol atau EG, dietilen glikol, dan FG atau etilen glikol butyl ether gitu teman-teman sekalian. Nah, dari kasus sirup yang tercemar dengan zat berbahaya tersebut teman-teman sekalian, yaitu dietilen glikol, dan FG tadi, dari hal tersebut setelah dilakukan penelitian menguak adanya permainan yang dilakukan oleh perusahaan pemasok bahan baku kepada pelaku industri farmasi ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian yang menjadi inti pembahasan kita pada video kali ini itu adalah pembuatan resep sirup dengan oplosan atau secara sembrono ya. Dugaan permainan di tingkat pemasok bahan baku obat sirup itu diungkap oleh Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri dalam penyelidikan terhadap CV Samudra Chemical atau SC. Karo Pemas, selaku Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan dalam keterangannya mengatakan diduga pelaku menggunakan drum atau tong berlabel dough palsu atau bekas, kemudian melakukan peracikan, penambahan atau oplos zat cemaran EG yang terdapat bahan yang diorder dari PT AF atau Afi Farma sehingga diduga kandungan cemaran di atas ambang batas. Jadi teman-teman sekalian, dari narasi tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di antara hal yang paling utama, hal yang mendasar yang menyebabkan anak-anak tersebut atau anak-anak yang mengonsumsi obat sirup tersebut mengalami ginjal akut dan sampai mengalami kematian disebabkan akan adanya pihak yang melakukan peracikan, penambahan ataupun oplos zat tersebut dengan cara tidak berdasarkan dosis yang benar gitu. Jadi mereka secara sembrono, mereka secara asal-asalan mencampurkan zat berbahaya tersebut ke dalam sirup yang menyebabkan anak-anak yang mengonsumsinya mengalami ginjal akut seperti itu. Dikarenakan mereka sekali lagi mencampur adukan dan mereka menambahkan zat-zat tersebut tanpa dosis dan takaran yang benar gitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang kedua, pihak yang merasa ditipu atau dipermainkan karena dipasok zat berbahaya ya. Jadi PT Sriarindo Pharmatama sebagai salah satu perusahaan yang izin edarnya dicabut oleh BPOM ya, dan produk obatnya ditarik dari pasaran, merasa menjadi korban penipuan oleh CV Samudra Chemical, yang mana perusahaan CV Samudra Chemical ini tadi yang melakukan peracikan tanpa ada takaran yang benar gitu, dan PT Yarindo Pharmatama merasa ditipu gitu, karena dipasok oleh CV Samudra Chemical tadi. Lalu BPOM menarik semua obat-obatan produksi PT Yarindo Pharmatama karena ditemukan kandungan kimia EG dan EG tadi teman-teman. Jadi pihak BPOM mengatakan sejak awal kasus ini muncul, kami sudah menyampaikan bahwa PT Yarindo Pharmatama adalah korban penipuan dari pemasok bahan baku kami, kata manajer bidang hukum PT Yarindo Pharmatama, Vitalis Jebarus, dalam siaran pers Kamis pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2022
Berdasarkan penelusuran BPOM, PT Arindo Pharma merupakan penggunaan akhir bahan baku yang sebelumnya sudah didistribusikan bertingkat oleh distributor. CP Samudra Chemical ini merupakan supplier dari distributor kimia CV Anura Pratama Gemilang, teman-teman sekalian. Jadi pada narasi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya awal ya yang menjadi orang yang pertama yang menyebabkan kesalahan ketika meracik obat-obatan tersebut sehingga sirup tercemar gitu berawal dari CV Samudra Chemical tadi, yang mana mereka menggunakan zat berbahaya tersebut dilarutkan, dicampur dan ditambahkan dalam sirup tanpa takaran dan dosis tertentu seperti itu. Kemudian yang ketiga, siapakah yang sebenarnya bersalah ya antara BPOM atau Kementerian Kesehatan? Nah, antara BPOM dan Kemenkes, Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan bahan baku obat sirup yang dioplos merupakan perbuatan ilegal dan di luar pengawasan BPOM. Menurut dia, seharusnya bahan baku untuk diproduksi obat sirup harus didapatkan dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki ketentuan cara distributor obat yang baik atau CDOB. Dan beliau mengatakan bukan tanggung jawab BPOM untuk melakukan pengawasan. Kalau ini dalam pengawasan BPOM, ini tidak akan diberikan izin karena ini tidak memenuhi cara distributor obat yang baik atau CDOB, kata Penny dalam konferensi pers di Tapos, Depok, Rabu tanggal 9 bulan 11 tahun 2022. Tentunya kalau diawasi BPOM, proses-proses pengoplosan dan ini pasti sudah ketahuan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sebelum itu ya, beliau menambahkan seperti itu. Dan dari hasil penyelidikan BPOM dan Bariskrim, CV Samudra itu juga merupakan pemasok dari distributor kimia CV Anugrah Perdana Gemilang. Kemudian di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengawasan bahan obat-obatan bukan berada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, tetapi seluruhnya berada di BPOM. Dia mengatakan kalau obat itu pengawasannya ada di BPOM, ujar Budi Gunadi saat ditemui di Hotel Sultan Jakarta pada Jumat tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Budi Gunadi bahkan kembali menegaskan pengawasan obat maupun bahan baku obat seluruhnya merupakan kewenangan dari Badan POM. Oleh karena itu, menurutnya permasalahan dugaan penipuan pemasokan bahan baku obat bukan merupakan wewenang Kemenkes. Itu wewenangnya ada di BPOM, kata beliau kemarin ya, kata Budi Gunadi. Nah, teman-teman sekalian, dari pemaparan analisa di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama kali menyebabkan sirup tersebut tercemar ya adanya kelalaian dari pihak yang bersangkutan, yang mana mereka memasok bahan baku obat kemudian mencampurnya, menambahkannya tanpa adanya dosis dan takaran yang benar seperti itu. Kemudian juga adanya pemasokan zat berbahaya dari pihak lain dan adanya sikap mementingkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kemudaratannya kepada khalayak luas. Jadi maksudnya di sini tentu di sana mungkin ada dorongan dari CV tersebut yang melakukan pencampuran ataupun penambahan zat-zat tersebut dalam sirup, tentu dengan kepentingan pribadi tanpa melihat kepada dampak mudarat kepada khalayak luas seperti itu ya. Kemudian sumbernya juga dijelaskan bahwasanya yang menjadi salah satu produksi obat ini adalah orang-orang dari India ya, yang mana mereka mengonsumsi obat-obatan atau membuat obat-obatan tanpa takaran dan dosis yang benar. Ya mungkin itu teman-teman sekalian yang menjadi analisa terkait dengan berita sirup oplosan ya yang menyebabkan ratusan anak meninggal dikarenakan mengalami ginjal akut disebabkan sirup yang mengandung zat berbahaya tadi. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.